Halo sahabat Halo. baik, balik lagi di konten Opini Psikologi. Bersama gue Vika. Gue Abdul. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi Ada di trending topik. sesuatu yang sedang meledak-ledak. Yang sedang kita rasakan semuanya sebagai manusia. Ada hubungan sama kemanusiaan. Apa itu namanya itu? Terorisme. Terorisme. Mungkin kita semua hampir sudah tahu tentang kejadian yang baru-baru ini terjadi menimpa negara kita Indonesia, terutama pengeboman di Makassar itu. Ya, kuncinya yang pertama, jangan takut sama terorisme karena kita mampu untuk melewatinya. Ya, tidak perlu takut dengan terorisme. Kali ini kita akan membahas bagaimana orang bisa masuk atau ikut atau terjerumus ke dalam terorisme tersebut dan bagaimana kita untuk sampai tidak Terjerumus. Ya. Lebih ke, apa sih yang terjadi pada si individu yang menjadi martir ini? Apa yang terjadi sama dia ya? Kalau menurut lu, pasti Sebenarnya kita kita sudah. akan bahas yang satu ini. Iya gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Tadi katanya di. Kita di sini udah sepakat dong kalau perilaku terorisme itu adalah perilaku yang tidak baik atau bisa dikatakan salah. Ya pasti salah. Tapi menurut gue tuh, si pelakunya ini, si martir ini tidak akan melakukan hal tersebut jika dia merasa itu salah. Ya, mungkin bisa dipisahkan kesalahan di sini karena dia itu tidak tahu. Tidak tahu. Iya, si martir ini dibuat seolah dia tidak mengetahui perilakunya dia. Oh, oke. Dia didesain sama orang atau kelompok tertentu supaya dia menjalankan semua keinginan atau tujuan dari kelompok tersebut. Oke. Berarti pemahamannya dia atau pikiran dia yang rasional Tidak ada. tidak ada. Namun pikiran yang irasional atau tidak rasional ini menjadikan rasional karena pemahaman orang lain yang ditanamkan itu. Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Berarti di sini ada ketimpangan di rasionalitas ya. Iya. Ya. Jadi pemahaman atau tujuan dari kelompok tersebut dicekokin kalau bahasa Betawinya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dimasukin ke orang tersebut, si martir ini, sampai si martir ini melakukan dari tujuan dari kelompok itu. Sehingga dia meyakini bahwa yang dikatakan atau yang diberikan oleh si Kelompok tersebut. brainwasher, apa sih? Orang yang membrainwash. Iya. Brainwasher ini adalah suatu hal yang benar, yang dia yakini. Walaupun sebenarnya itu bukan dirinya. Iya. Begitu. Betul. Oke, menarik juga ya. Jadi walaupun tingkat keberhasilannya cukup besar juga ya brainwash ini. Iya, karena ini dilakukan sudah lama sudah melakukan berbagai proses penelitian si kelompok tersebut ya. Oke. Jadi dia sudah matang dan sudah diaplikasikan cukup lama. Oke. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama si individu ini sehingga dia nggak mudah ya, pasti sulit. Bisa dipengaruhi tuh. Apakah mungkin emang akal rasionalnya digeser sesuai keinginan si brainwashnya ini? Atau ada suatu hal yang terjadi kayak dia dipaksa sekian ratus jam gitu-gitu, mungkin ya prosesnya kita nggak tahu ya. Tapi apa yang terjadi sama kognitifnya, sama pikirannya dia gitu loh, sehingga dia bisa dibikin goyang gitu. Kalau yang pertama nih, ada teorinya Viktor Frankl. Oke. Oh, yaitu iya. Logo. Yes. Oke. Logoterapi. Jadi yang pertama si martir ini, si individu ini, dia itu tidak lagi memiliki kebebasan dalam berkeinginan. Oke. Freedom of will-nya sudah direnggut oleh kelompok tersebut. Oke. Dimasukkan, jadi dia sudah tidak bebas lagi dalam mengambil sikap. Oke. Sikap-sikap yang diambil adalah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut. Berarti kalau gue membahas dari kognitif, dia ini keinginan pribadinya dia atau kebutuhannya dia itu dialihkan dari pikirannya dan dimasukkan oleh keinginan dan keharusan dari si kelompok ini.
Oke. Sehingga dia tidak melupakan. Sehingga dia tidak memikirkan apa yang baik untuk dirinya. Betul. Oke. Jadi dia sudah tidak mampu lagi berpikir yang rasional. Oke. Yang rasional menurut yang irasional itu di pikirannya dia adanya rasional, padahal itu tidak. Oke. Itu adalah rasional yang tidak rasional sebenarnya. Agak ribet kata-katanya. Terus selanjutnya tuh gimana? Kalau bahasa umumnya mungkin penggiringan opini. Penggiringan opini. Jadi informasi yang diterima oleh si martir ini adalah informasi yang diberikan oleh kelompok tersebut dan dilakukan secara soing gitu. Iya, secara masif. Enggak masif. Enggak masif ya? Enggak, diam-diam. Diam-diam. Ya. Lalu selain keinginannya dulu, apa lagi tuh diituin tuh? Kemudian juga kalau Frankl bilangnya juga ada makna hidup. Jadi makna hidupnya si individu ini, martir ini udah nggak punya lagi. Jadi maknanya si kelompok. Oke. Tujuan hidup, kalau ya makna atau tujuan hidupnya si individu ini udah tujuan kelompok ini. Dia sudah tidak memiliki lagi meaning of life-nya. Oke. Jadi ketika kalau kita hubungkan sama yang keinginan yang sebelumnya ya, ketika keinginan sudah digeser, berarti maknanya juga berubah dong di situ. Maknanya berubah. Oke, sehingga dia rela untuk melakukan hal tersebut secara percuma. Digantikan oleh tujuan-tujuan atau makna-makna dari kelompok tersebut. Iya, makna orang lain ya. Iya. Agak pelik juga ternyata Taoism. Iya. Dan di tujuan hidup ini seharusnya kita yang menentukan dari diri kita untuk diri kita. Karena gitu. Kalau menurut gue pernah baca itu, ini kata-katanya Albert Ellis. Itu manusia tuh punya kecenderungan memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan irasional. Karena kita berdaulat sama diri kita sendiri. Iya. Tapi ketika mungkin kalau dalam kasus ini, ketika daulat kita disingkirkan, seperti yang tadi keinginan kita, makna kita disingkirkan, maka mereka bakal lebih masuk. Membuat kita menjadi masuk ke irasional yang bentuknya seperti rasional. Jadi didesain sama kelompok itu seolah-olah itu rasional untuk si individu ini. Iya. Kalau gue bilang bentuknya sama kayak denial, apakah itu terlalu kasar tuh? Di sini malah nggak ada penyangkalan. Tidak ada ya? Tidak ada penyangkalan. Karena dia meyakini diyakini. Ya. Dibuat seolah ini benar. Oke. Dibuat seolah kamu harus percaya ini. Yang lain di luar dari ini itu bohong. Oke, dia dibuat seakan-akan ini kepercayaan gue. Ini yang gue harus lakukan. Inilah baik buat gue. Padahal tidak sepenuhnya baik buat dia. Tidak baik buat dia. Tidak sepenuhnya. Karena kedaulatan atas dirinya udah nggak ada. Oh iya. Dan terakhir juga ada melenceng dari UUD. UUD ujung-ujungnya duit. Bukan yang kemerdekaan ialah hak semua bangsa. Kata Edi kalau ini. Terus juga Frankl bilang lagi kalau the will of meaning, keinginan akan makna. Jadi ini adalah sebuah dorongan dari individu itu untuk agar hidupnya ini lebih berharga, lebih punya nilai, lebih berarti. Di situ yang dihilangkan oleh si kelompok ini terhadap individu itu. Jadi seolah-olah individu ini seolah-olah sudah tidak punya lagi keinginan, sudah tidak punya lagi value atas hidupnya, sehingga mudah dimasukkan oleh kelompok tersebut di doktrin ya bahasanya atau di brainwash. Mungkin seperti ini dulu ya mungkin ya analoginya kayak kita punya motor, bensinnya itu kita kuras sampai habis baru kita ganti dengan merek bensin yang lain. Dikuras habis dulu gitu ya, dihabisin, bikin kosong baru kita masukin Iya. Tapi memang keadaan si individunya ini yang kosong lebih mudah bagi si kelompok. Iya. Untuk masuk ya. Untuk masuk. Jadi individu yang tidak memiliki, mungkin agak kasar di sini, individu yang tidak memiliki tujuan atau value atas apa yang sudah dia lakukan, dia sudah tidak mampu lagi memaknai hidupnya, itu sangat mudah bagi kelompok ini untuk mengambil
atau menjadikan dia sebagai martir itu. Berarti dengan makna pun kita juga bisa mengubah perilaku itu dong? Sangat bisa dong. Sangat bisa. Iya. Justru dari poin-poin tadi yang dikasih tahu sama logoterapi, justru kalau itu kita isi dengan suatu hal-hal yang positif, yang baik, walaupun kelompok itu sudah disetting sedemikian rupa, kita tidak akan mampu, mereka tidak akan mampu memasuki makna hidup kita, karena kita memiliki makna yang kuat, kita sudah berdaulat atas diri kita itu loh. Jadi gimana sih menurut lu, gimana tuh caranya untuk terhindar tuh dari paham-paham atau sesuatu yang ekstrim ya, benar-benar ekstrim. Gue tuh pernah baca juga tuh di salah satu buku, kalau nggak salah bukunya Hana Bastaman. Itu bagus banget sih, mulai hidup bermakna kalau nggak salah. Jadi kita tuh bisa kok mengubah hal itu. Salah satunya tuh dengan cara pertama meyakini dulu, kita yakini kalau hal itu bukanlah diri kita dulu, bukan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Jadi step awalnya adalah mengenal diri lu dulu. Misalnya lu sebagai orang psikolog, apa kebutuhan lu sekarang gitu. Kita sebagai mahasiswa profesi nih, apa kebutuhan kita? Belajar, baca, kerjain tugas, riset kayak gini untuk tesis. Gitu-gitu dulu, itu kita sadari dulu kebutuhan kita, sehingga apa yang masuk ke kita dari orang lain itu mental. Ya misalnya, jadi lu nggak mau jadi musisi, nyoba gini-gini. Sekarang gue lagi mau jadi psikolog. Gitu. Ini kebutuhan gue. Sadari dulu. Iya, dari dulu. Lalu ketika menyadari, bakal ada perubahan sikap kita. Kita menolak, kita bakal kayak makin kuat gitu persona kita menjadi seseorang yang kita pengenin, yang kita butuhkan gitu. Setelah kita sudah kuat dengan diri kita baru deh nanti bisa menemukan makna baru. Kita bisa menemukan makna baru. Makna barunya itu misalnya seperti contohnya tadi ya, kita mahasiswa psikologi profesi ini, kita menjadi semakin pakem, semakin yakin sama makna kita yang ini, bahwa kita pengen jadi A, kita pengen jadi B gitu. Ditambah lagi dengan konsistensi apa yang kita lakukan, pasti itu akan tercapai. Iya, tetap. Dan mungkin lebih ke menghargai setiap apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, baik itu bagus atau itu gagal atau itu berhasil. Sekalipun kegagalan, ketika kita menghargai hasil apa yang kita buat, itu menjadikan meaning of life buat kita sih. Iya. Dan ketika kita menghargai proses yang kita lakukan itu tidak hanya bisa untuk menghindari dari kita masuk oleh paham-paham ekstrim seperti itu, tapi dari ketidaktahuan kita harus menjadi apa. Ini bisa luas banget untuk aplikatif buat apapun. Cuman di kasus ini adalah how to kita biar nggak kena paham ekstrem ini kan. Jadi ini bisa banget, berguna banget sih. Dan ini aplikatif di banyak case untuk diri sendiri sih, bisa banget. Jadi tadi ada cara-caranya. Bisa langsung dilakukan, nggak apa-apa. Hargai, sadari diri sendiri, kebutuhan diri, hargai prosesnya, temukan sikap, dan dapatkan maknanya dari hidup Anda. Gitu. Ini kalau kita bahas makna hidup bisa nggak cuma di terorisme loh tuh. Makanya hebat. Bisa banyak nih. Makna hidup tuh hebat banget. Tapi karena kontennya ini tentang terorisme ini, jadi ketika untuk mencegah hal tersebut masuk, dan mungkin kalau ada quote unquote, kalau ada yang sudah masuk, sudah mulai berasa ada ketidaknyamanan dalam menjalankan sesuatu, mulai sadari, hargai diri sendiri, hargai semua proses yang kita lakukan, mulai temukan makna-makna dalam hidup kita, sehingga pemahaman-pemahaman itu yang tidak merasa membuat diri kita nyaman tergeser. Mantap. Dengan makna yang kita nilai, quotes bulan April. Tanggal 1 April, Abdullah Baraja, SPSI, MPSI calon. Amin. Mengeluarkan quotes yang sangat mantap. Mungkin kayaknya kalau kita lanjut ke banyak contoh dulu ya, maknanya bisa banget. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di next episode.
untuk tentang makna juga, atau kita bisa bahas lewat apapun, tentang psikologi tentunya. Pasti. Dan bisa kalian email ke kita cerita-cerita kalian, dan follow Instagram Consulting Psikologi kita di Instagram, silakan di follow. Dan kalau mau email kemana dulu? Emailnya ke consulting.isikita@gmail.com. Ya. Ntar ada kok di bawah. Oh, di belakang? Iya, di sini Kalau boleh. beli pakai lah langsung. Jadi gitu teman-teman semuanya. Iya, ditunggu nih pertanyaan-pertanyaannya. Kita pasti jawab dengan Kita pasti bahas mampu kita. hitung-hitung bantuin kita buat nyari bahan buat tesis Ya, jadi buat PKPP. Simbiosis mutualisme lah. Kami dapat bahan, kalian dapat jawaban. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Ya, gue Vika. Gua Abdul. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.